Singkong Papua ini sangat bagus untuk pakan kambing, baik itu breeding seperti ini ataupun penggemukan. Tidak beracun, hasil panennya melimpah karena kulitnya tebal, daunnya lebar. Ini yang membuat produktivitasnya tinggi dan gampang membuat kambing kenyang. Ini masih usia satu bulanan ini. 1 bulan? Ya, ini 1 bulan ini. Yang sini 1 bulan, udah masian. Wah, ya. ini subur tenan Mas Darmanto. Daunnya ya kayak gini kalau ini. Nah. Ya kalau subur lebih lebih hijau. Hijau, iya. Hijau. Hijau lagi. Dan ini besar, nanti besar kalau ya. Itu sak jengkal sampai. Iya, ini satu batangnya aja gini nih. Uji coba saya tanam 1 meteran ini. 1 meteran. Iya. 1 meteran ini uji coba ini, Pak. Nah, nanti kalau bagus enggak hasilnya gitu ya? Iya, kalau yang di sana itu kan udah terbukti 2 meteran persegi. Bagus. Ya bagus. Kalau ini saya bikin 1 meteran, lihat hasilnya nanti. Oh, gitu. Singkong Papua. Singkong Papua ini bikin keracunan enggak, Mas? Mendem enggak, Mas? Enggak, Pak. Enggak ada problem kalau di kambing. Oh. Walaupun dia baru ngambil kasih makan, enggak ada problem. Berarti pencot langsung saji. Kalau langsung saji enggak ada problem. Gitu. Iya. Berarti ini aman untuk kambing. Aman, Pak. Ini aman. enggak bahaya untuk kambing yang breeding ya? Enggak bahaya ini. Kalau bahaya dari dulu saya pakai itu udah bahaya, Pak. Iya. Yang mati ya enggak ada, yang lumpuh ya enggak ada. Katanya kan berlendir berbahaya, Mas. Enggak, Pak, enggak ada. Tapi kan kita walaupun sedikit ada rumput, ya ada daun singkong, selase itu. Oh gitu. Mas, ini dulu bekas apa kebun jeruk atau gimana, Mas? Iya, ini dulu kebun jeruk. Ada jeruknya. Terus kita bongkar jeruknya, kita tanemin daun Papua untuk ngeringanin ngaritnya. Ya, iya. Biar ringan. Kalau jeruknya lebat dulu. Kalau jeruk ini apa emang enggak manis tau kok dibongkar? Manis ini BW ini jeruk BW ya? ini. Iya, Ini manis. Berhubung tempatnya kurang untuk daun Papua ya kita bongkar. Usahanya kambing lebih penting. Iya, penting ini pakannya. Yang kita utamakan kan kambing itu kan makan. Kadang kita kan nggak tahu sibuknya kita. Kalau nggak ada lumbung pakannya kita susah. Oh gitu. Yang penting kalau saya ada kambing ya ada lumbung pakan. Ini kalau yang seperti ini, Mas, ini disemprot atau enggak ya, Mas? Enggak, ini nanti untuk makanan cemilannya aja rumputnya. Oh, seperti yang dimakan tadi ya? Iya, tadi ya? Nanti pokoknya ini. Oh, ini pokok. Kalau dibuang eman-eman, Pak. Iya sih. Bener juga. Jadi pupuknya keserap rumput liar. Iya. Nanti serindelnya masuknya ke sini semua. Wah, mantap. Untuk pupuk ini. Dulu dapat bibit dari mana, Mas Darmanto? Online, Pak. Online? Iya, online. Di mana tuh? Iya, di Shopee itu. Shopee itu? Di Shopee. Udah 300.000 dapat 200 batang, tapi yang hidup cuma berapa batang gitu aja. Dari 300 itu? Iya, 200 batang itu. 200 batang. Nah, cuman berapa batang yang hidup gitu. Baik. Terus saya lebarin. Nah, nanti kalau panen kan ada kawan-kawan mau nanam, ya udah, ambil aja ambil gitu. Aja. Baik. Enggak usah beli nih, guys. Tapi besok, bukan sekarang. Sekarang masih ditanam ini. Nah, kemarin sana sisa-sisa bibit di luar sana, guys. Itu sampai ujung pohon itu. Dibongkar tapi udahnya. Bongkar, Pak, diremajain. Mas Darmanto, kalau untuk breeding kayak gini kendalanya apa sih, Mas? Biasanya, Mas, yang terjadi, Mas? Kalau kebanyakan orang itu kan kadang masuk angin, mendem. Kalau tempat saya alhamdulillah selama saya breeding belum ada yang mati. Belum ada mati? Belum ada yang mati. Selama berapa tahun itu? Sekitar 4 tahunan. Enggak ada yang mati? Enggak ada mati. Oh, alhamdulillah banget tuh. Enggak ada mati. Anak ya enggak ada yang mati. Itu kuncinya apa tuh, Mas? Kayak gitu, Mas? Kalau saya itu minumnya itu pakai apa ya? Pakai garam. Terus kita seling sama itu apa tetes tebu. Kita seling 1 minggu sekali. Oh gitu. Terus penyemprotan yang utama, penyemprotan itu utama. Pakai apa? Penyemprotan kandang. Pakai apa itu? Pakai pastak kalau saya. Oh iya. Pastak. Itu 3 hari sekali harus disemprot. Terbukti bagus ya? Iya. Alhamdulillah
penyakit juga nggak ada, nyamuk nggak ada. Nggak ada. Padahal tempatnya kayak gini. Ini kandang sapi dulu ya? Iya, kandang sapi. Nggak ketemu kalau sapi. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Dulu gagalnya di mana Mas sapi dulu Mas? Gagalnya itu kita belinya itu udah mahal-mahal, waktu kita jual nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Udah kita modal pakan, tenaga, ujungnya nggak ada, malah babonnya ikut. Waduh, itu. Susah. Iya, kalau kambing ya enggak, kita breeding ini malah lebih enak lagi breeding kalau saya. 7 bulan udah Nah, beranak. udah beranak. 7 bulan beranak. 7 bulan beranak. 6 bulan apa namanya? 5 bulan buntingnya, 2 bulan masa nyapehnya. Oh, gitu. Ini sekarang total ada berapa Mas? Total ini indukannya ada 24. 24. Ya. Indukannya aja. Mas, ini kalau ngomong indukan 24 berarti sampai ngarit sehari berapa kali? Saya ngaritnya cuma 1 kali, Pak. Sehari? Iya. Oh gitu ya? Cuma 1 kali. Tapi kita pakai onggo. Kita karena itu pabuannya habis. Ini pakai onggo. Iya. Iya. Ini silase apa enggak ini? Iya, campur, Pak. Campur ya? Iya, campur silase, campur onggo. Ya. Gitu. Mas, satu siklus panen hasil 57 juta duit gue ngopo Mas? Ya untuk kebutuhan apa ya? Untuk nyenengin keluarga aja lah. Kalau untuk modal-modal ya modal yang lain. Namanya orang keluarga kan masih ada banyak aja kebutuhan. Anak sekolah sangat membantu bagi saya, tapi sangat membantu. 85% kalau bantunya kalau saya. Daripada kerja kita di luar, 1 bulan kerja habis, 1 bulan kerja habis, nggak ada sisa, nggak ada bekas. Kalau melihara kambing, kita kerja 1 bulan aja 5 kali gitu aja. Kita punya tabungan. Oh bener juga ya. Untuk makan udah cukup udah kan? Cukup, ya? Iya. Tuh. Tapi kalau nggak melihara kambing, kita berhenti bekerja, ya udah nggak ada apa-apa. Nggak ada tabungan masalahnya? Nggak ada tabungan itu. Tapi kalau kita punya kambing, kita kerja masih makan. Kita nggak kerja, masih ada kambing, beranak. Kita jual anaknya sementara kan gitu. Iya. Oh gitu guys. Ini Mas ya kayak gini Mas, nanti kalau udah 2 bulan pindah sini Mas ya? Iya. Kalau udah 2 bulan kita pindah situ. Ini yang sapi-sapian gini ya. Ini mudah-mudahan anakan bur ini nanti agak mahal lah harganya. Iya. Mudah-mudahan lah. Jelas lebih unggul dari yang kalau kemarin kan luar. masih seleksi lah. Kalau sekarang nanti mudah-mudahan tahun depan indukan super semua. Super semua. Iya. Jadi setiap bulannya sampai nyeleksi. Iya, nyeleksi. Ya mudah-mudahan nanti kalau setahun ke depan untuk indukan itu rencananya 50 aja lah, jangan banyak-banyak. Jadi targetnya 50. Iya, targetnya 50 aja. Untuk untuk indukan. Indukan. Enggak perlu banyak-banyak lah. Untuk bulan depan, tahun depan. Tahun depan. Iya, mudah-mudahan gitu. Ya kalau nggak dijual ini nanti ya. Ya kalau sisa. Banyak Pak. Tapi kan kita cuma milih-milih aja, Pak. Cari yang bagus. Mau ngambil dari luar juga nggak ketemu, udah mahal. Kita jualnya juga nggak ketemu. Nggak ketemu juga. Iya. Kalau breeding enaknya kita bisa nyeleksi sendiri. Dari kandang sendiri. Kalau breeding itu dijual berapapun kita nggak rugi ya? Nggak rugi, nggak ada ruginya. Walaupun kita dulu beli indukannya mahal, tapi kan dulu. Kalau sekarang udah beranak kan kita masih untung dari anak-anak itu. Dijual modal pun nggak rugi. Nggak rugi, iya. Karena kita butuh. Kita butuh. Kalau kita nggak butuh, iya. Mas tinggal di desa seperti ini rugi nggak sih Mas kalau nggak pelihara kambing menurut sampean? Ya rugi loh Pak. Banyak tenaga kita yang nganggur Pak. Di desa. Kalau di desa kayak gini, karena makanan kambing itu kalau di sini kan banyak sih Pak. Kalau kita tangan digenggam, ya enggak susah kita. Kalau kita nggak genggam tangan, kita mau repot melihara kambing, hitungannya gini. Bagi saya, kalau kita kumpul sama kawan, sama-sama kumpul, saya habis ngarit aja 1/2 jam. Tapi kan di rumah punya kambing 5 gitu.
Nah, tapi yang kumpul di situ nggak ada kambing, kita sama-sama kumpul. Ya hasil mana? Nah, hasil yang kita setengah jam tuh ngarit dulu. Ya, sama-sama kumpul itu kan. Sama-sama bisa nongkrong. Ya, iya itu. Tetap ada bedanya. Ada bedanya gitu. Masih kita melihara kambing. Kita habis kumpul-kumpul, lari ke kandang jual kambing. Ada kambing kan? Masih ada. Nah, kalau yang nggak punya kambing, mau ke bingung. rumah jual apa? Iya kalau ada gaji tetap. Kalau nggak ada, Kalau ada uang dada, apa kalau kebutuhan dadakan? ya kebutuhan dadakan enak Pak. Paling enak untuk terutama untuk anak sekolah lah. Itu penting banget. Nah, itu terutama anak sekolah itu kalau punya kambing paling mudah. Ayam lah kita. Ayam ya. Nggak mikir. Nggak mikir kerja. Untuk anak saya sekolah depan ini bayaran segini nggak perlu Pak. Kalau breeding seperti ini sampai per tahun bisa jual berapa Mas? Kalau dari induan ini yang ada ini cuma 20 berapa ya? 22. Kalau setahun itu ya kita kan bertahap ini jualnya, Pak. Kalau dua aja sudah 40, Pak. 44. Itu kalau dua. Kadang ada yang 3, ada yang 1. Kalau kemarin itu kan saya jual 37. Kita nyisain 3 ya. 3 ekor ya. 3 ekor. Untuk 40 ekor kita jual 37. Yang 3 kita sisain. Oh gitu. Jadi ada yang disisakan. Tabungan lah. Jadi Dari satu peranaan itu ada tabungan 3 gitu. Iya. Jadi tahun depan targetnya 50 ekor. 50 gitu kan? ekor ya. Tapi 50 ekor udah apa ada kendala dengan nanti pakannya Mas? Enggak ada, Pak. Kalau di sini kalau kendala pakan enggak ada. Nggak ada. Oh juga Pak ya. Apa Kita namanya? nanam daun Papua itu juga ya. Nah, dari daun singkong sini kan kebunnya itu selalu seluas itu tuh. Sana itu. Iya, sana itu ya. Seluas sana itu kan daun singkong semua itu. Itu ya. Iya. Itu kalau dibongkar nggak beli Mas ya? Enggak beli. Enggak beli Oh, kalau itu daun singkong. kebun singkong semua tuh ya, sana Iya. ya. Kalau di sini khusus kebun singkong kan kita nggak susah. Iya. Kalau daun Papua ini pas kita capek, kita mau pergi kan Dekat enak Pak, aja. tinggal mocok gitu aja Pak. Walaupun malam kita mau aja Nah, aman ya. malam juga kan enak, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak mabuk ya nggak mendem. Kalau untuk pemula jangan ragu-ragu. Breeding itu lebih mudah daripada penggemukan bagi saya tapi. Contohnya ini aja saya ada 4 tahunan breeding. Itu kalau dibanding sama yang melihara sapi 10 saya nggak kalah. Bisa 4 kali 5, 4-5 lipat kalinya. Perbedaannya hasil itu. Karena saya sudah melihara sapi juga ya ada puluhan tahun Pak. 18 ekor. Iya. Penggemukan itu. Berarti ya apanya? Kambing ini lebih cepat putarannya. Oh, lebih cepat, lebih mudah, lebih hasilnya lebih enak di kambing. Jadi kalau pemula cocok untuk kambing. Saya cocok, saya ke kambing 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun yang di sini loh Pak, yang di rumah melihara 8 itu kan lama. Iya. Artinya emang sudah terbiasa. Yang 8 itu kan udah lama saya itu. Keuntungannya itu gini Pak, kita bisa nambah induan, kita nggak rugi, kita jual anaknya, kita nggak rugi. Kita untung semua gitu. Kalau penggemukan itu gini Pak, saya dulu pernah penggemukan. Kita dari beli aja sudah 1.000 lebih Pak ya. Iya. Kita melihara 6 bulan. 6 bulan. Belum untuk beli sentrat, untuk beli onggok, beli pakan. Nggak ketemu Pak, nipis. Hasilnya itu nipis. Jadi kalau penggemukan harus pakai sentrat? Harus Pak. Kalau nggak pakai sentrat nggak ketemu juga kita. Oh iya, kurus Pak. Iya. Kita kan nyarinya yang biar cepet gemuk. Jadi kalau pemula tuh baiknya breeding. Breeding. Kalau untuk saran saya pemula breeding itu lebih menguntungkan. Ya kalau pemula itu melihat rezeki masing-masing lah. Kalau saran saya jangan banyak-banyak, 10 ekor apa berapa gitu. Biar kan. nggak berat Mas ya. Kalau saya dulu pemula itu yang masuk ke sini itu 20 ekor. 20 ekor. Iya. Oh, nggak kaget sampean Mas. Induan 20 ekor. Iya, 20 ekor nggak kaget sampean. Yang udah terbiasa sih Pak. Tapi dulunya kan dikit, cuman 2 ekor, terus
lari anu berana jadi 8. 8 beli lari ke sini gitu. Saya pahitnya peternak apa ya? Cuman rumput aja, Pak. Rumput aja. Iya. Kalau saya itu nggak ada kendala, happy gitu loh, Pak. Oh, emang dibikin Nggak ada ya? tekanan gini, nggak ada, happy. Kalau kambing nggak pernah sakit, nggak makan juga ya mau. Ya cuman apa ngerumput aja kalau saya, Pak. Kendala nggak ada, Nggak Pak. ada. Dan ngerumput pun sampai nggak pusing, Pak. Yang utama, yang penting kandang itu harus terhindar dari kuman-kuman itu, penyemprotan aktif. Udah, mudah-mudahan penyakit nggak ada, Pak. Kendala nggak ada. Iya. Air minum sudah ada, tersedia, udah. Itu aja. Kalau obat-obatan yang disediakan Mas Darmanto menggunakan obat-obat apa? Kalau obat-obatan penuh, Pak, di gudang itu penuh, obat apa aja ada. Tapi nggak pernah dipakai, nanti kalau udah kadaluarsa kita buang. Cuman untuk persiapan aja, Pak. Oh, persiapan. Tapi yang disiapkan aman semua? Aman semua, Pak. Alhamdulillah aman. Suntikan model apa aja? Warmectin. Ya, ada. LA. Ada semua, Pak. Tapi nggak pernah disuntikin, Pak. Kambing yang mulus-mulus, Rek. Ini lur, kambing yang mulus-mulus dan nggak pernah dikasih obat-obatan. Nggak pernah, Pak. Minumnya cuman air, apa nama? Air garam. Garam. Kalau enggak ini nanti kita kasih kunyit ini, Pak. Kasih kunyit, kasih jahe. Itu contohnya ada di situ, di kunyit jahenya sasetan itu banyak itu. Lihat yuk. Ya, ada contohnya juga. Untuk itu enggak tiap hari, enggak. Oh, ada ininya, ada contohnya. Karena Nah, ini campurannya kayak gini aja ini. Ini ada kunyit, ini ada jahe, ada roiko. Ada roiko. Nah, saya juga pakai. Nah, ini kalau suntik-suntikan ini obat-obatan banyak. Pil-pilnya juga banyak, tapi itu cuma untuk persiapan, Pak. Ini pil apa nih? Ini untuk tulang, Pak. Hah? Tulang. Kalau habis melahirkan gitu. Di sini, Pak. Iya. Tulang. Ini pastaknya kayak gini, ini pastak. Di sini obat cacingnya pakai yang gini. Kalau saya obat cacing pakai yang kayak gini nih. Anak buncit. Iya. Obat cacing gitu. Pengobatan pakai enggak dipakai siap, Pak. Itu. Tapi mudah-mudahan enggak dipakai. Jangan dipakai. Enggak pakai. Jangan sampai kepakai. Mudah-mudahan enggak dipakai, Pak. Berarti nih kambing segemuk ini tanpa obat-obatan ini? Enggak ada obat, Pak. Enggak pakai obat-obatan, enggak ada. Oh. Semua alami. Alami kalau bisa alami semua, Pak. Mangane iso gayem lur, nyeneng lur. Keren. Bos. Gimana, Bos? Ngecek kandang. Ngecek. Habis panen kemarin. Oh, gitu. Katanya sampai ngambil 37. Iya. Luar biasa. Ada yang mau, saya terakhir ya saya ambil semua. Mantap. Oke Mas Dar, terima kasih ya. Oke Pak, sama-sama Pak. Semoga peternakannya semakin berkembang biak jadi banyak barokah. Amin. Saya permisi, mohon pamit. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi guys perbincangan saya dengan Mas Darmanto, seorang peternak, satu siklus panen 37 ekor. Dan yang paling menyenangkan itu Mas Darmanto ini cerdas banget guys. Jadi bank pakan sudah disediakan, ini singkong Papua ya. Ini ditanam, yang lama yang sudah usia 5 tahunan lebih itu dibongkar ya, dibongkar kurang lebih 1 minggu yang lalu, kemudian ditanami lagi. Nah ini bulan depan akan kita review kembali, ini singkong Papua. Sana itu singkong Papua semua itu dibongkar. Ini 1/4, sana 3/4, ini 1 hektar. Nanti kita review bulan depan. Semoga informasi bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.